Go! Oh nih, wih, ada nyautin. It's Onyx time, tapi lihat sama HT. Memaksa mendapatkan satu buffer spot di depan sana. Vesager, jangan lupakan dia pakai Purify. Dia bukan pakai Flicker untuk kali ini. Untuk ditumbangkan di awal mid laner. Sudah dikumandangkan di game sebelumnya. Jangan sampai mereka tertinggal dan adu retribution yang diamankan high. Dengan sangat baik, posisi yang sangat indah. Sama HT kamu bisa Flicker, apakah first spot akan diamankan oleh seorang Vesager. Tidak ada Flicker lagi, to dive untuk Samo. Dan ingat, Samo bukan pakai sebuah Matilda. Iya, jadi nggak ada poke damage yang akan dibandingkan begitu saja dengan dalam petition by Axe yang ternyata menuju kepada Sang Landak. Di game yang kedua, Sang Landak memiliki 6 suara. Di game pertama dia dapatkan 3 suara dari draftnya. Dan kali ini, para caster Inggris dan juga Indonesia memilih Onyx as a draftnya. Sudah kompak seperti Beatrix, itu mungkin alasannya. Karena kita tahu ini adalah hero yang sangat menjengkelkan di laning phase. Dan tidak cuma di laning phase, tapi bahkan last hit nanti di area teamfight-nya. Cewek kali ini nampaknya dijaga dengan ketat oleh seorang Samo HT. Satu suara, pintu masuknya ditahan dan lihat para pemain dari tim Aura Fire. Mereka tidak tinggal diam. Posisi sebaliknya, Suns kali ini akan dipoking kembali dengan seorang Vesager. Tapi bedanya adalah Suns gak bisa diselamatkan. Berbeda kasus dengan game yang pertama, Profesor. Dan juga Pak Polo. Oke. Ini untuk sekarang juga dari Atlasnya gak bakal bisa berbuat banyak. Namun Kairijo tertangkap basah dan Kairi pun langsung menghilang cepat dan Way of Dragon udah berhasil seperti dilakukan pula. Hilang kali ini satu player lagi dari Onyx. Alright, Fluffy. Freestyle dulu, bos. Dengan flickernya dia dapatkan satu momentum dan ini langsung dibalaskan dengan 3 poin. Dari Aura Fire di awal game Godiva. Bahkan memicu satu pergerakan ult dari seorang Boots dengan Falling Star Moon-nya. Enggak, dipoking lagi dia. Dipoking lagi dan Kabuki. Tertinggal di arah bottom lane. Tiba-tiba tidak terlihat terbakar. Didapatkan gold lane-nya. Jujur 1000 jujur. Ini agak cukup mahal. Dan lane kosong. Tidak ada yang jaga. Platingan dan bahkan lihat cewek. Udah standby on position. Sama HT. Menjaga pergerakan. Dan bahkan para pemain dari tim Onyx Esports terkaping. No! Tidak berhasil ter-outplay. Tapi tungguin flickernya itu momentum yang didapatkan dari Samo HT. Sama-sama digoreng-goreng terlebih dahulu di arah bottom lane. Kedua belah Roma. Godiva. Sama-sama memancing keributan dengan kehangatan mereka berdua dengan pakai di arah bottom lane. Betul sekali, dan ini kalau ngeliat dari Godiva dia berani untuk melakukan spam terhadap skill-skill yang dia miliki karena cooldown reduction-nya. Ini benar-benar dimaksimalkan dengan total HP yang nantinya akan menjadi salah satu power bertahan hidupnya Godiva. Namun hati-hati sama Kairi karena perbedaan levelnya akan memberikan dealing damage yang cukup tinggi. Apalagi dengan High and Dry yang physical penetration-nya juga dimaksimalkan. Oke, kalau bisa kita bilang dari Samo HT nggak boleh memaksakan keributan di depan sana. Dan bahkan dari seorang Kairi melakukan pocket damage yang sangat sakit. Dia tahu High and Dry-nya aktif kali ini, Profesor KB. Tapi ternyata tidak ke-trigger. Again and again, disiplinitas yang dilakukan oleh kedua tim. Entah mengapa ya, untuk melakukan trigger pencet skill di saat posisi yang terpressure itu butuh pemikiran yang ini loh. Yang tenang. Butuh mentality yang sangat tenang loh. Iya, dan timingnya jangan sampai miss aja sih. Karena balik lagi masing-masing tim punya timingnya. Chow, Lolita, Atlas dan juga Yves ini sama-sama combo keduanya. Dan combo mana yang nantinya akan lebih perfect untuk waktu penggunaannya, itulah yang nanti akan kita lihat juga yang bisa dimaksimalkan dari segi sumber daya skillnya untuk di game yang kedua kita. Itu Beatrix pintar juga loh, dia menggunakan Bennett dengan jarak yang cukup jauh karena dia tahu Melissa punya jarak. Tapi di atas digebukin oleh dua orang sekaligus. Hampir aja dibalikin oleh Bu, tapi Bu dikejar habis-habisan dengan ada High di bagian belakang dan selamat. Selamat. Hampir dibalikan dan bahkan Bu still survive in the top lane. Aura Fire, damage yang masih kurang nampaknya, miscalculate dari seorang High, but it's okay. Membuat seorang Boots mundur saja itu udah syukur. Dan hampir saja ter-outplay dan hampir, ingat, hampir itu juga pernah cukup. Iya, karena balik lagi dengan bar HP segitu, Boots masih bisa bertahan hidup, apalagi dengan Frostmourne Shield yang memang untuk dari segi cooldown reduction dia tidak begitu lama. Tempo turun ya. Temponya langsung menurun dari 3 poin kill tadi di awal game. Aura Fire juga tahu banget kalau Onyx Esports ini adalah tim yang paling sabar dan disiplin. Mereka nggak mau blunder karena kita tahu kalau satu kali blunder bisa dimanfaatkan oleh Onyx Esports, mereka bisa melakukan comeback dan juga sebuah dinamika gameplay yang dimana akan memperkaya untuk lane mereka. Dari segi item,
Hunter Strike sudah menjadi jawaban dari Kairi karena dia membutuhkan movement speed untuk keluar dari sebuah pergerakan yang nantinya akan dimaksimalkan oleh Shadow Stampede. Seorang Facehugger. Facehugger juga sudah menjawab, tentunya dengan satu Enchanted Talisman. Di sini membuahkan sebuah cooldown reduction yang begitu cepat dan cewek. Waduh, langsung dipelikerin dia mendadak. Terpancing, tertangkap basah, tapi untuknya pasti ada lagi pergerakan lewat satu dari Facehugger yang begitu baik. Namun mereka, Facehugger tertinggal, bisakah dia selamat? Namun Betrek berhasil langsung ditangkap. Hilang langsung. Thor Outplay, lihat dia gunakan keuntungan dia untuk melakukan keluar dari mid. Dan bahkan di sisi sebaliknya Kairi gak dapetin high. Manfaatkan situation, Kairi, can you do it? Tapi apa ya high? Berhasil memendahkan adu mekanik. Oh my God, Onyx Esports tertinggal 4 point kill dan bahkan mereka kehilangan satu batu dari daerah bottom lane itu sangat mahal. Mereka tidak bisa menahan satu batu dari daerah bottom lane. Mereka kehilangan jungle atas Kairi dan Profesor KB sempat berbicara kalau bermain di arah depan ini akan berat untuk tim Onyx Esports. Iya, jadi mau gak mau harus main ke arah backliner. Namun ingat bahwa Hai memiliki damage yang begitu tinggi dan dia bisa jump in dan juga jump ke arah belakang. Turret hancur dan ini bakal jadi kerugian tentunya bagi Onyx Esports. Yap, satu center udah hilang, satu turret yang begitu penting udah berhasil dirubuhkan. Aura Fire semakin mendominasi lagi. Permainan dinamis mereka udah bisa langsung invade ke arah jungle. Yes. Karena kita tahu di sini ada Facehugger yang dia bisa tembus ke arah tembok. Terus juga dia punya Lolita dari Godiva, bisa untuk main sneak peek di area bush. Dan itu bisa menimbulkan sebuah play ambush yang sangat ofensif. Karena Fluffy sepertinya akan bermain di lane jauh. Alright, di arah top lane. Godiva akan menjadi pilihan utama. Fatalin telah dikeluarkan. OSK dapatkan berhasil mendapatkan satu. Start point kill. Waduh. Bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah Turtle akan coba di kontes. Turtle akan coba ditabrak. Dan kalau tim Onyx mereka mau team fight kali ini cukup berbahaya untuk Aura melakukan extend team fight. Memang tidak ada Fatalin. Tapi lihat masih ada dua retribution dan bahkan dipaksa trigger. Mereka berhasil mendapatkan satu buat Turtle. Satu final shot sama HT. Dan bahkan Kairi. Aku nggak tahu. Mereka memiliki keuntungan cukup banyak. Tapi dengan adanya dari seorang Facehugger, itu melunturkan mereka untuk melakukan kontes di area Turtle. Dan itu kayak membubarkan fokus mereka nggak sih? Dan fokus mereka malah... Itu beda 2 level soalnya. Hai ada di level yang ke-11, Kairi tadi ada di level yang ke-9. Dan Kairi memenangkan kontes Retribution-nya. Padahal secara level ini damage-nya juga bisa dibilang tidak sebanding. Dan mungkin dengan reward manipulation tersebut membuat teman-teman dari Aura Fire fokusnya terbagi menjadi 2. Untuk cancel dari reward manipulation atau melakukan team fight di area Turtle. Yes. Untung masih ada Godiva tadi di daerah tersebut. Andai kalau tidak akan terkena Misa dan kemudian mereka akan mundur sedikit loh. Oke, Kairi ini jangan sampai terperangkap dan bahkan jangan lupa ini Chol. Dia hanya sebagai umpan dan bahkan dia menjadi sebuah badan untuk guide ke arah backline dari tim Onyx. Yang notabene-nya dia ditukar dengan 1 point kill atau dengan 2 point kill itu it's no problem. Itu bukan kerugian yang sangat-sangat mahal kalau menurut aku. Seorang Fluffy dengan Chouteng-nya ditukar dengan mungkin dari Suns karena no Purify Gaming dari sisi kanan. Iya, ini Purify-nya hanya ada Facehugger saja. Dan hanya dia yang dibutuhkan untuk dari segi Purify ketika ada Fataling nanti untuk melakukan Cult Altar. Tinggal gimana caranya memicu 2 skill yang begitu penting atau begitu mahal. Yaitu adalah dari segi Cult Altar dan juga Purify yang ada di Facehugger. Wow, kalau bisa kalian saksikan di mana tim Onyx mereka dalam ketertinggalan yang cukup jauh. Oke, bukan dari segi point kill tapi dari segi gold difference di mereka 9, 1.800, 1.900 cukup besar. Dan Sambung Hante pun di arah top lane. Dia respect dengan ada gameplay dari tim Aura Fire. Dia lepaskan turret yang pertama dibandingkan harus merelakan 2 point kill di arah top lane. Dengan sebanding 1 turret outer itu nggak worth it sama sekali. Karena pertama dengan ada Lord yang bentar lagi bakal muncul, Prof. Iya, tapi ngomongin soal bagaimana pick off yang akan terjadi ya Aura Fire. Karena mereka apa ya, bisa bilang megang dari segi kendali untuk gold leading 2000. Ini pick off bukan hal yang mustahil, apalagi dengan kita tahu ada Lolita. Dia ada charge, dia bisa melakukan stun terhadap satu hero. Itu juga nanti akan menghentikan bagaimana pergerakan dari teman-teman Onyx Esports ketika mereka melakukan fight 4 lawan 5. Samo membutuhkan fight 5 lawan 5. Dia di sini menggunakan Atlas, Reward Manipulation dan juga Fataling tentu harus dikombokan dengan maksimal. Sans bahkan sampai mengeluarkan flicker loh, ada sebuah informasi yang berhasil mereka dapat tapi Samo HD tertinggal sendiri, ditarik, udah ada lagi satu. Fataling akankah sempat dari kelas langsung dikeluarkan, namun untuk Chol tidak bisa berhasil bertahan, sementara dari Kairinya berhasil langsung dihancurkan pula. Sans yang mundur, tapi mereka semua bergerak maju dan double kill berhasil didapatkan pula oleh pemain dari Aura Fire dan itu adalah Kabuki. Endless shot high. Di saat yang tepat, Lot akan didapatkan oleh tim Aura Fire. Lihat, 2000 gold. Langsung dipimpin oleh tim dari Aura Fire. Onyx Esports, mereka nampaknya kali ini membuat sedikit
gambling yang cukup berbahaya. Oh. Ada sedikit pause, tapi gambling yang dilakukan oleh para pemain dari tim Onyx Esports tadi sebenarnya dia secara nggak langsung pengen ngetes. Iya. Karena itu mereka template mau game yang adu mereka damage dan itu tinggal bagaimana menanggapi dari segi facehagernya aja. Dia tinggal jalan pakai Shadow Stampede and then dia langsung menggunakan satu buah Cult Altar untuk menjawab sebuah setup yang dibuahkan dari Atlas dan juga Yves. Itu udah langsung menutup bagaimana real world manipulation karena Suns-nya udah gak punya flicker lagi di sana. Yes, dan bahkan semuanya kalau misalnya kalian ada yang lihat, semua source skill tuh udah masuk. Masalah utamanya itu tadi, semua source skill udah dikeluarkan. Yang kedua, damage Endless Shard-nya dibawain sama Kairi kepada Suns sehingga Suns hanya tinggal menerima nasibnya dia karena dia lagi dalam keadaan real world manipulation. Serat. Kena itu apa ya bisa dibilang Duri-duri tertajam. percikan tajamnya dari Amon dengan Endless Shard ya otomatis dengan stack yang sekitar 12 sampai dengan 18 aja ini udah kerasa banget. Udah berasa. Udah kerasa. Karena itu Suns loh yang dapat. Dan ingat ini magical damage. Jadi di awal game seperti ini di menit 10 magical damage masih sangat mendominasi. Masih sangat mendominasi. Dan kita tahu untuk Amon sendiri ini jarang banget untuk digunakan. Makanya hanya beberapa pemain saja yang ternyata bisa memaksimalkan hal tersebut. Ya karena Pernah dibawakan juga sebelumnya. betul. Sama teman-teman dari Rebellion Zion pada saat itu. Tapi ternyata untuk saat ini Aura Fire lah yang bisa memaksimalkan potensi dari Amon. Dengan gameplay tarik ulur. Yang karena mereka tahu oke, Onyx mereka harus ngincar dari belakang. Sementara mengincar ke belakang itu butuh effort lebih. Mau team fight dari depan, Aura Fire pinter banget. Tinggal tarik ulur karena Hai bisa ngeregen HP-nya dengan menggunakan mode kamuflase. Dan itu yang dia maksimalkan pasif powernya dia. Sehingga tarik ulur permainannya tidak begitu merugikan bagi teman-teman dari Aura Fire untuk tim fight jangka panjang. Nggak ada support emang di sini. Nggak ada. Nggak ada healer, nggak ada Matilda, tapi ada individual heal. Itu yang akan jadi bonus di sini. Individual yang sangat targeting ya, lebih tepatnya Profesor Cafe ya. Iya. Dan bahkan langsung kita lihat menuju ke arah Lord yang sudah didapatkan dengan cukup pasti. Gold difference 4.600 bahkan sudah didapatkan oleh tim Aura Fire. Ini membuat tim Onyx mereka kemungkinan akan kewalahan untuk dengan adanya tim fight yang harusnya itu menjadi keunggulan untuk mereka. Dengan tim fight 5 versus 5. Tapi kasusnya balik lagi. Mereka punya 2 nyawa. Mereka punya gold defense yang besar. Dan bahkan Flavi mencoba untuk melakukan The Wild Dragon. Kairi telah keluar satu The Wild Dragon yang tandanya tim Onyx terselamatkan. Kalau untuk kali di posisi aku. Nih, mereka masih berhasil untuk menahan. Mereka berhasil untuk untuk menahan. Hanya saja ujian mereka ya sampai dengan menit ke-15 loh berdua. Kalau mereka Onyx Esports berhasil untuk melewati menit tersebut. Duel dari momentum dari kedua tim ini, nah itu pasti bakal jauh akan lebih berimbang lagi untuk sekarang. Aura Fire harus sangat bisa memanfaatkan momentum yang mereka miliki untuk bisa terus push habis-habisan. Dari item kita bisa melihat bagaimana Boots juga sudah menjawab dengan Blade Armor. Untuk late game mereka sudah mempersiapkan hal tersebut. Tapi Hai, dia selesai juga dengan Winter. Dan bahkan di sana sudah ada Divine Glaive, Genius One, Feather of Heaven. Lengkap banget magical damage-nya. Attack speed dia ada, Antivirus juga mungkin akan drop. Sama Ate masih bisa instan. menghindari dan bahkan duel Dragon Fatali terplay kali ini, tapi ternyata masih ada Roman Blast untuk cover dari belakang membuat tim Onyx Esports bisa masuk lebih dalam lagi. Tapi Flavi Fox menggunting Flavi, tapi sayangnya tidak punya damage. Onyx cewek gak boleh lebih dalam lagi. Lagi lihat Inspire dikeluarkan dan bahkan dia tektokin damage-nya. Dia tahu dan dia paksa flicker. Itu benar-benar sebuah baiting yang berhasil dari Thomas. Tapi sayang sekali, itu tidak bisa diselesaikan. Kenapa? God difference terlalu jauh, Dan ada 2 nyawa. Dan tidak barengan waktunya. Tidak secara bersama dari segi deal damage. Jadi, dari sebuah altarnya, selesainya. Tepat waktu mulu ya. Iya, selesainya nggak tepat waktu bahkan kalau altarnya selesainya tadi. Opennya tepat waktu. Opennya gitu, tepat waktu mulu tadi. Dari Melisanya si Kabuki sampai rela mengeluarkan satu Inspire guna untuk bisa mendapatkan langsung karena ceweknya. Nggak apa-apa badan gue dia tembakin sama agrotarik, yang penting gue tembakin balik. Karena ada chance di sana, ada kesempatan bahwa nantinya dari cewek juga bisa ditumbangkan. Apalagi dengan Hai, 6 kali pick Amon, 67% win rate. Ini membuktikan bahwa play yang dibuatkan dari sosok Amon ini benar-benar sangat maksimal. Dan tidak melupakan juga bagaimana efek team fight dari Amon untuk jangka panjangnya. Dia memiliki damage yang lebih tinggi dari Endless Shard. Jadi benar-benar bisa dimainkan untuk hero-hero squishy di lini depan seperti Pakito. Bahkan mungkin Atlas yang tadi udah sempat kita lihat, flicker pun sampai digunakan loh. Ya, satu hal sih yang harus mereka perhatikan. Bahkan kalau kita lihat ya,
Dari posisi dari seorang Bus aja itu nggak bisa nahan loh damage dari seorang Amon. Terlalu sakit dan lihat damage nilai hingga 34.000 berbanding jauh sekali dengan cewek yang berada di gold lane dari tim Onyx Esports, Pak Bulu. Oke. Ini di mana mereka sekarang udah punya lordnya lagi. Tapi mereka sepertinya fokus ke bagian atas. Bawahnya ditinggalkan terlebih dahulu kecuali Chow-nya. Chow berusaha untuk pergi ke arah Mato, nahan aja di area tersebut karena ada satu wave minion yang di bawah. Boots-nya gak bakal melepaskannya dan mungkin aja dia bisa menghantarkan bola. Oke, Fluffy di garis depan. Flicker telah dimiliki seorang Fluffy. Ini cukup berbahaya ketika satu buah flicker yang salah. Sayang sekali. Duel Dragon sama HT. Belum memancing keributan. Reward manipulation. Empat saling. Knockout strike. Belum ada yang tumbang. Fluffy gadget duit tempatnya dibalikan ke kanan. Terus play. Aura Fire menolak 2-0. Wow. Tercounter Dominant Blast. Gak ada yang lihat Kabuki free hit di arah belakang. Dan bahkan membubarkan